Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Soifah Anggraeni, NPM 1831009, kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi praktikum anatomi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kranium. Nah, kranium itu adalah tengkorak yang membentuk rangka kepala dan wajah termasuk mandibula. Nah, kranium juga dia tuh dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada neurokranium, yang kedua itu ada viscerokranium. Nah, kita bahas si neurokranium dulu. Neurokranium itu adalah tulang-tulang yang membungkus si otak. Nah, neurokranium itu dia tuh dapat dibedakan menjadi ada atap si tengkorak atau kalvaria, dan ada dasar tengkorak atau basis kranii. Nah, lalu selanjutnya ada viscerokranium. Dia itu adalah tulang-tulang yang membentuk wajah. Nah, tulang-tulang yang membentuk neurokranium itu ada apa aja sih? Ada os temporale, os frontale, os parietale, ada os occipitale, sama os ethmoidale. Lalu selanjutnya ada tulang-tulang yang membentuk viscerokranium. Ini ada bagian orbital os frontale, ada os zygomaticum, ada os maxilla, terus ada os lacrimale, ada os masale, ada os parietale, ada vomer. Vomer itu adalah tulang sekat si rongga hidung. Lalu ada coxa nasalis inferior, ada rahang bawah atau mandibula. Pada aspek anterior kranium ini dia dapat dikenali ada os frontale, ada os nasale, ada os maxilla, sama os mandibula. Lalu selanjutnya ada os sphenoidale ala minor, ada os sphenoidale ala major, lalu ada foramen intraorbitale, ada coxa nasalis media, lalu ada di bawah itu ada sutura intermaxillaris, ada ramus mandibulae, lalu ada corpus mandibulae, ada foramen mentale. Lalu di sini ada aspek lateral. Di sini kita ketahui ada neurokranium sama viscerokranium nih. Di atas itu neurokranium, di bawah itu ada viscerokranium. Lalu ada bagian-bagiannya. Lalu di bagian neurokranium dia tuh ada linea temporalis. Linea temporalis itu dia tuh ada linea temporalis superior sama linea temporalis inferior. Lalu di sini ada yang tulang kayak gini tuh namanya arcus zygomaticus. Lalu ada yang batasan-batasan gitu namanya sutura squamosa. Lalu ada sutura lambdoidea. Lalu ada sutura parietomastoidea. Lalu di sini ada processus stioideus, lalu ada articulae tempora mandibularis, lalu ada foramennya, ada foramen mentale ini nih, lalu ada protuberantia mentalis, lalu ada spina nasalis anterior. Adanya mandibula yang terletak pada dua bagian, ada mandibula horizontal yakni corpus mandibulae. Lalu ada bagian ventricle yaitu ramus mandibulae. Sedangkan pada aspek kranii bagian superior ini ada sutura coronalis. Nah, sutura coronalis itu dia tuh terletak di antara os frontale sama os parietal. Ada bregma. Bregma itu adalah pertemuan sutura sagittalis dengan sutura coronalis. Nah, ini nih coronalis, ini sagittalis. Nah, si bregma ini dia tuh adalah daerah tersebut pada anak-anak pada usia 1 sampai setengah tahun sampai 2 tahun. Dia tuh letak terbuka ditutupi oleh jaringan ikat, disebut fontanella superior. Di sini juga ada sutura sagittalis. Sutura sagittalis itu dia tuh adalah terletak di tengah-tengah. Dia tuh os parietal, ada vertex di sini tuh. Nah, si vertex ini kita bisa lihat ya kalau misalkan anak kecil, misalkan orang mau mengukur tinggi badan. Nah, kita batasinya tuh di vertex ini. Lalu di sini ada sutura
Lambdoideae. Lalu ada sutura squamosa. Sutura squamosa itu terletak ada os temporale sama os parietale. Nah, terus di sini juga ada sutura squamosa. Sutura squamosa itu dia terletak antara os temporale dengan os parietale. Nah, tadi kan udah disinggung-singgung sedikit tuh ya tentang fontanella. Fontanella itu pada saat lahir, waktu beberapa tertentu setelah kelahiran, dia itu sutura pada calcavaria saling terpisah oleh jaringan ikat, kemudian terjadi pada penulangan selama hidup melalui osifikasi deksma. Pada pertemuan lebih dari 2 tulang yang berurutan mengakibatkan sutura meluas menjadi fontanella yang diisi oleh jaringan ikat. Beberapa fontanella ini dia tuh ada namanya, ada fonticulus anterior atau ubun-ubun besar, ada fonticulus posterior, ada ubun-ubun kecil, ada fonticulus foniedalis, ada fonticulus mastoideus. Lalu di sini ada protuberantia occipitalis externa, lalu ada foramen mastoideum, ada canalis nervi hypoglossi, sama ada processus styloideus, lalu ada os platinum, lalu ada crista galli, ini yang bagian kuning-kuning ini, lalu ada sinus frontalis, ini bagian yang ini, yang di atasnya itu, lalu ada sella turcica ini yang ada 3 ini, yang 1, 2, 3 itu, lalu ada crista galli itu yang kuning-kuning yang di atas ini, lalu ada sinus frontalis, dia tuh yang ada yang di atasnya itu, lalu ada sella turcica, ini yang warna hijau-hijau muda ini, lalu ada dorsum sellae, ini yang ini, lalu ada yang di batas-batasan itu ada sutura coronalis. Lalu selanjutnya, sedangkan pada bagian sisi dalam dia tuh ada crista frontalis, lalu ini yang di bawahnya itu ada foveolae granulares, lalu lalu di sini ada bagian dalamnya itu ada crista frontalis, lalu di bawahnya itu ada foveolae granulares, lalu ada bawahnya lagi yang kuning itu namanya sulcus arteriae meningeae mediae, lalu di bawahnya yang garis itu tuh namanya lamina interna. Lamina interna ada yang di bawahnya itu lamina externa. Lalu di sini nih garis ini namanya sutura coronalis yang tadi kan. Nah, ini bagian dalamnya ini kelihatan. Nah, lalu di sini ada kayak garis gitu namanya sulci arteriosi et venosi. Lalu ini yang di tengah-tengah ini dia namanya sulcus sinus sagittalis superioris. Lalu di bawahnya ini nih yang antara si ini garis ini nih namanya sutura lambdoidea. Pada bagian dalam cranii dia ada terdapat 3 daerah, ada fossa cranii interior, fossa cranii medulla, sama fossa cranii posterior. Di fossa cranii anterior ini dia tuh dibentuk oleh cortex orbitalis, lamina cribosa, sama dan alae minores. Pada fossa cranii anterior ini dia tuh membentuk atap rongga hidung atau kavitas nasi. Sedangkan pada cranii media ini dia tuh dibentuknya oleh os sphenoidale ala majores, ada facies anterior. Sedangkan pada fossa cranii mediae ini dia tuh dibentuknya oleh os sphenoidale ala majores. Nah, di fossa cranii mediae ini dia tuh untuk membentuk dasar tulang untuk kedua lobus tempora otak dan untuk kelenjar hipofisis. Nah, yang ketiga ini dia tuh ada fossa cranii posterior. Nah, di fossa cranii posterior itu dia dibentuknya oleh silvus bagian sphenoidale, lalu facies posterior petrosa,
di fossa cranii posterior ini dia tuh membentuk rantai otak kecil atau cerebellum dan pons medulla oblongata. Nah, di sini juga dia tuh terdapat ada foramen-foramen. Nah, kalau ada foramen-foramen, dia tuh akan ada yang melewati kan. Nah, yang melewatinya itu yang pertama itu ada foramen rotundum. Foramen rotundum itu dia tuh akan dilewati atau akan diisi oleh nervus maxillaris. Yang kedua ada foramen ovale. Foramen ovale itu akan diisi atau dilewati oleh nervus mandibularis dan juga plexus spinosus. Lalu selanjutnya itu ada foramen spinosum. Dia itu akan dilewati oleh ramus meningus dan arteri meninea media. Lalu di sini juga ada namanya foramen jugulare. Nah, foramen jugulare itu akan dibagi menjadi dua, ada daerah anterior sama daerah posterior. Di daerah anterior ini dia tuh akan dilewati oleh sinus petrosus inferior sama nervus glossopharyngeus yang ke-9 atau nervus yang ke-9. Nah, di bagian anteriornya itu dia tuh akan diisi oleh arteri meningia posterior atau arteri pharyngia ascendens dan juga ada sinus sigmoideus atau bulbus superior atau venus jugularis sama nervus vagus yang ke-10 atau nervus yang ke-10 sama ramus pharyngeus. Di sini ada foramen-foramen yang lainnya, bisa dibaca sendiri ya. Lalu di sini ada yang lebih jelasnya ya, ada foramen platinum majus. Nah, dia diisi oleh nervus platinus major, ada arteri platina major. Lalu ada ini juga ada viscera orbitalis inferior, lalu ada foramen rotundum, lalu ada foramen spinosum, sama foramen jugulare juga ada. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang klinisnya, yaitu yang berjudul fraktur basis cranii. Nah, fraktur basis cranii itu dia tuh merupakan kondisi patah tulang akibat benturan langsung pada daerah dasar tulang tengkorak. Baik diakibatkan karena trauma kepala, dia tuh sering terjadi fraktur basis cranii. Nah, lalu ada fraktur basis cranii itu dia terjadi pada fossa cranii anterior, fossa cranii media, sama fossa cranii posterior. Nah, lalu ada titik terlemah pada beberapa lubang di fossa cranii media, yaitu melalui titik-titik ini terbentuk dari garis fraktur pada fraktur basis cranii. Nah, dia sering kali terjadi cedera sehingga dia mengakibatkan perdarahan atau keluarnya liquor cerebrospinalis dari hidung atau meatus accuticus externus, mengakibatkannya gangguan fungsi syaraf. Nah, lalu dia ada fraktur basis cranii itu dia mempunyai gejala-gejala. Nah, gejala-gejalanya itu dia ada keluarnya cairan dari telinga, lalu ada memar pada daerah belakang telinga, lalu hidungnya berair dan memar di sekitar mata, kehilangan kesadaran dan tanda-tanda lainnya yang tergantung dari keparahan fraktur yang diderita. Untuk menegakkan diagnosis ini, dokter akan menilai kondisi umumnya, tanda dan gejala yang dialami pasien, dan pemeriksaan lanjutan akan diawali oleh pemeriksaan neurologi sangkap, lalu ada analis laboratorium dasar, dan diagnosis untuk fraktur dengan pemeriksaan radiologi. Baik, saya akhiri pada penjelasan pada materi tentang kranium ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.